Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku, Bidan Online. Di video kali ini, kita akan membahas tentang penggunaan stagen setelah bersalin. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan, moms. Terima kasih. Hai moms. Nah, di sini pembahasan kita adalah tentang stagen atau biasa juga disebut korset, gurita, dan semacamnya yang biasa dililitkan pada perut setelah bersalin. Nah, di sini kita sebutnya stagen saja ya. Jadi, stagen atau korset yang tadi saya sebutkan yang dililitkan di perut itu, ada yang mengatakan bahwa penggunaannya itu tidak dianjurkan atau tidak boleh digunakan setelah bersalin. Dan ada juga yang mengatakan bahwa itu bagus loh untuk proses pemulihan perut kita. Jadi ada yang mengatakan bahwa itu juga boleh. Dari dua pernyataan yang tadi saya sebutkan, antara boleh dan tidak boleh, yang mana sih yang benar? Jadi dalam dunia medis itu sebenarnya penggunaan stagen itu tidak diwajibkan. Jadi sebenarnya boleh, tapi tidak diwajibkan. Kalau tidak menggunakan juga tidak masalah. Dan justru kalau misalnya kita menggunakan itu ada beberapa dampaknya. Tapi sebenarnya penggunaan stagen itu ada dampak baiknya dan ada juga dampak negatifnya. Positif dan negatifnya. Apa saja sih itu? Kalau dampak positifnya, penggunaan stagen itu akan mengembalikan ligamen perut. Kemudian juga akan membentuk postur tubuh lebih baik. Tapi kalau untuk dampak negatifnya itu adalah itu akan memudahkan perut untuk mengalami biang keringat karena hawa panasnya pada saat kita menggunakan stagen. Dan juga perut akan mengalami tekanan. Jadi kalau misalnya orang menggunakan korset itu tekanan pada perutnya tidak akan membuatnya rileks. Di sini saya akan menjelaskan bahwa sebenarnya perut ibu hamil itu setelah bersalin itu akan kembali ke posisi semula pada saat sebelum hamil. Jadi rahim itu kan sebelum hamil itu, rahim itu dengan ukuran yang normalnya. Setelah pada saat hamil itu akan membesar mengikuti ukuran janinnya, akan sesuai dengan ukuran janin membesar, dan setelah bersalin rahim itu akan kembali ke posisi semula yang tadi sebelum terjadi kehamilan. Nah, itu disebut involusio. Tapi tubuh seseorang itu butuh yang namanya waktu untuk proses pengembalian. Tidak langsung, misalnya hari ini bersalin, minggu depan itu langsung ke posisi semula. Tidak, tapi butuh waktu beberapa minggu, mungkin sekitar 6 minggu untuk proses involusio ini atau proses kembalinya sistem atau organ reproduksi yang dipengaruhi oleh kehamilan. Jadi, kalau misalnya ada ibu yang pasca persalinan kemudian ingin menggunakan stagen, itu sebenarnya boleh. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Khususnya itu untuk ibu yang bersalin dengan metode atau dengan cara operasi atau SC. Nah, itu juga harus melakukan konsultasi dulu kepada dokter untuk menggunakan korset atau stagen karena ada luka di bagian perut, dan penggunaan stagen itu pastinya akan menutupi bagian perut dan jangan sampai itu menekan luka. Jadi, ibu yang pasca SC itu tidak boleh langsung menggunakan stagen. Jadi, untuk penggunaannya harus dikonsultasikan dulu ya. Oke, selanjutnya kalaupun misalnya ingin menggunakan stagen atau korset itu harus memperhatikan beberapa hal dari segi kesehatan, kebersihannya. Nah, jadi pada saat penggunaan itu pilihlah stagen yang berbahan dasar atau berbahan kainnya itu lembut, jangan yang memilih yang kaku. Jadi pilih yang lembut kainnya. Kemudian karena kan ada juga yang kaku atau yang kasar. Jadi sebaiknya pilih yang lembut. Kemudian pada saat digunakan itu jangan terlalu erat, jangan terlalu ketat seperti itu, yang biasa saja, jangan terlalu ditekan perutnya. Kemudian penggunaannya juga jangan terlalu lama, karena ada juga orang yang menggunakan korset itu dari pagi sampai malam dan dilepaskan setelah tidur, sebelum tidur. Dan ada juga yang menggunakannya sambil tidur, jadi misalnya digunakan sampai tidur, besok paginya baru dilepas, seperti itu. Jadi jangan terlalu lama penggunaan stagen itu. Sebaiknya itu digunakan beberapa jam saja, misalnya
sudah mandi, setelah mandi digunakan nanti dilepas lagi. Apalagi kalau misalnya musim panas, itu kan pasti akan menyebabkan penumpukan keringat dan akan menjadi biang keringat. Dan juga kalau stagennya sudah kena keringat terus tidak rajin dicuci, itu pasti banyak kumannya, dan itu juga harus dicuci, harus rajin dicuci. Jadi untuk penggunaan stagen jangan cuma satu, tapi gunakan lebih dari satu supaya ada yang bisa diganti pada saat yang satunya dicuci, ada yang satunya lagi bisa digunakan, seperti itu. Dan juga kalau misalnya berkeringat, sebaiknya dilap dulu keringat bagian perutnya, dibuka, kemudian dilap dulu, diangin-anginkan sebentar, nanti setelah kering dipakai lagi. Yang pastinya korset yang sudah berkeringat tadi tidak usah digunakan kembali. Jadi kesimpulannya, untuk penggunaan stagen setelah bersalin itu boleh dilakukan dan juga tidak masalah jika tidak digunakan. Tapi yang jelasnya di sini saya menyampaikan bahwa penggunaan stagen setelah bersalin itu tidak diwajibkan, tidak diharuskan. Dan juga untuk ibu yang persalinannya pasca operasi atau SC itu sebaiknya dikonsultasikan dulu ke dokter jika memang ingin menggunakan stagen, karena ada luka, dan jangan, karena luka itu tidak boleh ditekan, seperti itu. Oke moms, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Dan juga untuk moms yang ingin bertanya bisa tuliskan di kolom komentar, atau bisa juga DM di Instagram saya atau inbox di Facebook yang sudah saya cantumkan atau saya tuliskan di kolom deskripsi, jadi bisa dicek. Kemudian juga yang ingin bertanya bisa juga melalui kolom komentar. Dan kalau misalnya ada dari moms yang ingin menyarankan apalagi sih yang akan kita bahas di video selanjutnya, bisa tuliskan juga di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.